Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumari Faila dengan NIM 1030 1233 09. Saya dari kelas FP 701. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang soal dari CLO2 mata kuliah kalkulus lanjut. Oke, langsung saja. Di sini terdapat nomor 1. Kita diminta untuk menentukan kekonverjenan dari yang A dulu, katanya barisan dengan suku AN, N sama dengan 1, sampai J dengan AN-nya, bernilai N min akar N per N. Kemudian kita juga diminta menentukan bagaimana deret satu skor perbedaan dari deret dengan deretnya sigma N sama dengan 1 sampai hingga AN dengan nilai AN-nya itu sendiri, yaitu N min akar N per N. Oke, untuk menjawab soal ini, kita tahu suatu barisan itu dikatakan konvergen jika nilai limitnya menuju suatu nilai atau angka pasti. Dapat ditulis jika limitnya itu limit N mendekati tingganya untuk AN itu tidak sama dengan hingga, maka barisan tersebut mempunyai status yaitu konvergen. Oke, di sini kita akan menjawab yang nomor A dulu, yaitu menentukan status konvergenan barisan. Di sini kita bisa tulis limit N mendekati hingga. Jika kita memasukkan nilai limit ini ke dalam persamaan AN, sebenarnya kita coba dulu. Bisa nggak kalau langsung dimasukkan ke dalam nilai AN nya? Limit N min akar N per N. Jika kita masukkan, ternyata itu dapat hasilnya hingga min hingga per hingga. Nah, dari kondisi ini, karena kan hingga kurang hingga kan dibagi hingga juga ya hasilnya hingga. Makanya dari persoalan ini kita harus merubah nilai square-nya tanpa kita harus ubah nilai ini tapi tanpa merubah nilai ini, nilai si suku AN ini yang N min akar N per N. Caranya gimana? Di sini saya tulis lagi limit ini perlu diubah limit N mendekati hingga, kita bisa tulis N per N kurangi limit N mendekati hingga, yaitu N 1/2 akar ya, kemudian dibagikan atau sama saja dengan ini 1 ya, 1 dikurangi limit N mendekati hingga 1/2 N angka min setengah per 1. Oke, kemudian kita dapat nilai limitnya, berarti limit N mendekati hingga dari 1 dikurangi ini hasilnya 1/2 akar N ya, 2 akar N itu menghasilkan 1 dikurangi 0, maka ini hasilnya 1. Oke, kita dapat 1. Kesimpulannya, untuk yang status konvergen pada barisan, kita dapat kesimpulan bahwa jadi barisan AN N yang dekat N yang dari 1 sampai hingga itu konvergen ke 1, karena kita dapat hasilnya ini 1 ya, ini 1 di sini ke 1, karena tadi saya bilang tadi limitnya itu limit yang mendekati hingga itu AN nya sama dengan 1 kan? Dan 1 itu tidak sama dengan hingga. Oke, itu untuk kondisi yang soal 1A untuk barisan. Kita lanjut untuk ke soal deret. Saya tulis di sini saja. Deret. Oke, di sini untuk deret, jika kondisinya jika sigma N sama dengan 1 kita hingga ke AN konvergen, ini syaratnya konvergen, maka nilai limitnya itu limit N mendekati hingga itu nilai AN nya 9,0.
Nah, gimana kalau nilai AN ini tidak sama dengan 0? Berarti kita tulis kondisi lagi di sini. Kemudian jika limit n mendekati tak hingganya AN itu tidak sama dengan 0, maka kondisi dari sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN itu sifatnya divergen. Nah, kita perlu pahami dulu kondisi jika suatu sifat itu dikatakan divergen di direct seperti ini. Oke, maka dari sini kita bisa dapat karena nilai limit n mendekati tak hingga dari AN itu kita dapatkan tadi bernilai sama dengan 1, dan 1 itu bukan sama dengan 0. Kita lihat dari persamaan yang kedua sifat yang tadi saya jelaskan. Kalau nilai limit AN itu sama dengan 0, maka dia divergen. Kalau dia tidak sama dengan 0, maka suatu dari itu dikatakan divergen. Maka dari sini bisa disimpulkan karena limit n mendekati limit AN mendekati tak hingga sama dengan 1 dan 1 itu nggak sama dengan 0, maka bisa disimpulkan bahwa sigma n sama dengan 1 untuk AN, sigma AN n 91 sampai tadi 3 itu adalah deret divergen. Oke. Jadi saya ambil kesimpulan lagi untuk yang periksa konvergenan dari soal 1A yang barisan. Kita dapat bahwa jadi barisan AN dengan n sama 1 sampai hingga itu bersifat konvergen ke 1 karena nilai limit AN dengan n menuju tak hingga itu tidak sama dengan tak hingga. Kemudian untuk konvergenan dari deret itu ternyata deret itu bukan konvergen, melainkan karena nilai limit AN n mendekati tak hingga itu sama dengan 1, maka deret itu di deret sigma AN sama dengan n sama dengan 1 sampai tak hingga itu sifatnya divergen. Oke, mungkin itu saja nomor 1. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini kita diminta menentukan selang konvergenan deret pangkat dari sigma x pangkat n per 2 pangkat n plus 3 dengan n itu sama dengan 0 sampai tak hingga. Oke, di sini kita bisa langsung saja jawab menggunakan kita uji dulu apakah deret pangkat ini itu sifatnya konvergen mutlak. Bagaimana caranya? Kita tulis di sini nih n dengan kita 3. Kemudian karena kita mencari ke itu konvergen mutlak bukan, kita tulis yang mutlak UN 1 per UN. Ini sama dengan limit n dengan kita 3 dengan nilai UN plus 1 ini ya, x pangkat n plus 1 per 2 pangkat n plus 4 dikali, berarti dibalik jadi 1 per UN jadi UN per 1, atau nilai ini bisa kita balik menjadi 2 pangkat n plus 3 per x pangkat n ya. Oke, sini kita bisa bayin limit n mendekati tak 3 ini bisa jadi x pangkat n kali x ya, per 2 pangkat n kali 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat n kali 2 pangkat 3 per x pangkat n. Ini bisa kita coret ini sama ini sama ini 2. Jadi kalau kita dapat limit n mendekati tak 3 itu nilainya x per 2. Yang dimana hasil dari limit nilai letak x per 2 dengan n mendekati 0 mendekati tak 3 itu kita mendapatkan bahwa x per 2 dengan nilai errornya itu kurang dari 1. Oh iya, perlu kita ini juga mungkin sekarang di sini. Jika nilai errornya itu kurang dari 1, maka deret itu konvergen mutlak. Terus
Terus kondisi jika nilai normnya itu lebih dari 1, maka dia itu disebut daerah divergen. Dan untuk kasus terakhir, jika nilai normnya itu sama dengan 1, maka dalam persoalan ini itu tidak bisa disimpulkan. Tidak bisa atau tidak dapat, ya. Tidak bisa atau tidak dapat diambil kesimpulan. Oke, kita kembali lagi ke sini. Oke, seperti yang bilang tadi, karena nilai normnya itu kurang dari 1, maka deret ini bisa kita sebut bahwa deret ini itu deret konvergen mutlak. Oke, deret konvergen mutlak di x nilai mutlak x per 2 kurang dari 1, ya, kurang dari 1. Atau ini berarti ini 1 kurang dari x per 2 kurang dari 1. Nilai 2 ini kita bisa hilangin di tengah, di ruas tengah kita kali 2 jadi min 2 kurang dari x, min x itu lebih dari min 2 dan x itu kurang dari 2. Oke, untuk langkah selanjutnya kita itu harus melacak dulu, kita cek titik ujung interval, itu interval kita dapat di min 2 dan 2. Oke, cek titik ujung interval. Yang pertama, kita ambil nilai 2 terlebih dahulu. Jika limit n mendekati tak hingga an itu tidak sama dengan 0, maka sigma n sama dengan 0 dengan sampai hingga itu divergen. Kita bisa membuktikannya. Kita masukin nilai 2 nya yang ini, limit n mendekati tak hingga 2 pangkat n. Kita ubah nilai x nya menjadi 2 pangkat n per ini masih itu ya, 2 pangkat n plus 3, atau ini sama aja dengan limit n mendekati tak hingga 2 pangkat n per 2 pangkat n kali 2 pangkat 3. Ini bisa coret-coret, maka ini hasilnya itu limit n mendekati hingga 1 per 2 pangkat 3 itu 1 per 8 ya, per 8. Dimana limit hasil dari limit n mendekati hingga 1 per 8 itu yaitu tidak sama dengan 0. Jadi saya bilang tadi, karena limit n mendekati tak hingga dari un itu tidak sama dengan 0, maka sigma n mendekati n sama dengan 0 sampai tak hingga un itu statusnya itu divergen. Seperti ini ya, yang kita tulis awal tadi. Oke, lanjut. Kita tinggal cek yang ujung interval yang min 2 yang dia. Lanjut ke sini sigma n sama dengan 0 sampai hingga kita ubah nilai x menjadi min 2 pangkat n per ini biar langsung aja 2 pangkat 3 ya, kalau enggak biar jelas ini pas 3. Kemudian bisa saya ubah menjadi min 1 pangkat n kali 2 pangkat n. Ini berarti sama kayak tadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat n. 2 pangkat ini kita coret. Oke, di sini kita dapat sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga min 1 pangkat n 2 pangkat 3 per 8 ya. Dan kita dapat bahwa nilai n nya yaitu 1 per 8 ya. Oke, di sini deret ya, atau deret yang tanda itu dikatakan
konvergen, kita perlu mengingat DGT itu dikatakan konvergen jika ada dua kondisi. Konvergen jika yang pertama nilai U n plus 1 itu kurang dari UN. Kemudian yang kedua, bahwa nilai limit n mendekati tan hingga dari akar itu sebenarnya 0. Yang kita buktikan ya, dari yang pertama dulu. Oke, kita ketahui bahwa nilai n-nya kita dapatin tadi 1/8 ini. Kemudian nilai n plus 1 dan juga dapatin bahwa nilai n plus 1 itu 1/8. Oke, kemudian kita masukkan ke persamaan ini. Ternyata 1/8 kurang dari 1/8 itu pernyataan yang salah. Maka dari ini saya tulis simbol di sini. Karena itu sifat dari gambar ini tidak memenuhi. Maka bisa dikatakan itu divergen. Oke, kita cek yang syarat yang kedua. Katanya di sini nilai limitnya itu harus benar 0. Limit n mendekati tan hingga 1/8. Yang dimana limit hasil dari limit ini yaitu ternyata 1/8 itu tidak sama dengan 0. Maka bisa dikatakan bahwa ini juga tidak memenuhi. Dan itu ya divergen juga tidak memenuhi. Itu bisa dikatakan divergen. Oke, maka dari itu bisa kita lihat kesimpulan di sini karena dari pengujian di atas membuktikan keduanya divergen. Maka selang konvergenannya adalah min 2 kurang nilai ini itu lebih dari min 2, kemudian itu kurang dari 2. Oke, mungkin itu saja penyampaian jawaban CLO2 kalkulus lanjut dari saya. Apabila ada kesalahan saat saya menerangkan ataupun kesalahan jawaban, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.